Ilya dan Aiza melompat, ikut turun bergabung dengan yang lainnya. Aiza, kamu apa-apaan sih? Aku kan jadi basah, protes Ilya. Ya nggak apa-apalah, kita kesini itu kan memang untuk ini. Kamu nyebelin, kesal Ilya. Kamu kok ngambek sih, ucap Aiza saat Ilya berenang menjauhinya. Iza sengaja melompat di tempat yang cukup dalam, beruntung mereka berdua pandai berenang. Baru saja Ilya berenang sedikit menjauhi Aiza, tiba-tiba ia merasa kram pada kedua kakinya. Tiba-tiba Ilya merasa ia tak bisa mengimbangi dirinya. Iza, tolong aku, teriak Ilya sebelum tenggelam. Ilya merasa ada yang menariknya. Ilya pekik Aiza saat melihat Ilya yang tak bisa menguasai dirinya. Aiza dengan cepat berenang menghampiri Ilya. Raf yang melihat itu dengan segera ingin menolong Ilya. Namun, Al masih ada di gendongannya, sehingga ia harus memberikan dulu kepada yang lain. Dani yang berada lebih dekat langsung melompat menolong Ilya. Dari mereka bertiga, Dani yang lebih dulu sampai pada Ilya. Dengan cepat Dani menarik Ilya dan membawanya ke tepian. Ilya, bangun, ucap Dani memukul-mukul pipi Ilya yang sudah tak sadarkan diri begitu sampai di tepian. Semua langsung mengerumuni Ilya yang sudah terbaring tak sadarkan diri dengan Dani yang terus mencoba untuk membangunkannya. Dani mencoba menekan perut Ilya, mencoba mengeluarkan air yang mungkin saja sudah tertelan. Ilya terbatuk dan dengan cepat Dani membangunkannya. Ilya, kau tak apa-apa? Tanyanya. Ilya hanya mengangguk dan mencoba untuk mengatur nafasnya masih terus terbatuk-batuk. Ilya, kamu nggak apa-apa? Tanya Raf yang baru sampai dan langsung mendorong Dani yang menghalanginya, membawa Ilya ke pelukannya. Ilya hanya mengangguk. Ayo bawa ke sana, ucaplah datang sambil menggendong Al. Raf membawa Ilya di mana tempat mereka berkumpul, semua sudah kembali ke aktivitas mereka. Kejadian Ilya yang tenggelam menjadi pusat perhatian mereka semua yang ada di sana. Kamu kenapa bisa tenggelam? Kamu kan bisa berenang, ucap nenek yang merasa khawatir. Tadi kakiku tiba-tiba kram, Nek, ucapnya. Maaf Nek, ini semua salahku, Iza merasa bersalah. Sudah, nggak apa-apa, kamu kan nggak sengaja, ucap Bude melihat Iza yang sudah berkaca-kaca. Gak apa-apa kok, ini bukan salah kamu, aku aja yang ceroboh, ucap Ilya. Ingin rasanya Raf marah pada Aiza. Namun, sebisa mungkin ditahannya. Tadi Raf melihat jelas jika Iza memaksanya. Terima kasih ya, Nak, Dani sudah menolong cucu nenek, untung kamu cepat menolongnya, ucap nenek yang melihat semua kejadian tadi, jika Dani yang lebih dulu menolong Ilya. Iya, sama-sama. Untung saja aku bisa menyelamatkannya dengan cepat. Ilya, apa kau sudah merasa nyaman? Kalau begitu kita pulang saja sekarang, ucap Raf yang dijawab anggukan oleh Ilya. Kami akan pulang lebih dulu, pamit Raf pada yang lainnya. Raf kembali mengangkat Ilya ke mobil, melihat jika tubuh istrinya itu masih bergetar hebat karena kejadian tadi. Nenek, Wida, lah ikut pulang lebih dulu, begitu juga dengan Dani dan Aiza, sementara yang lainnya masih menikmati acara mandi mereka. Nenek mengatakan jika Ilya baik-baik saja dan mereka tak usah khawatir. Kakek juga ikut pulang, ikut bersama dengan Dani dan Aiza. Sepanjang perjalanan pulang tak ada pembicaraan di mobil, lah sudah mengganti baju Al dan memberikannya susu, sedangkan Raf, Ilya dan Wida masih memakai pakaian yang basah. Mereka hanya mengambil handuk dan sedikit menutupi tubuhnya dari udara dingin. Kak, jangan marahin Aiza, ya. Ini semua bukan salah dia, ucap Ilya. Ia yakin suaminya itu apa pasti menyalahkan sahabatnya itu. Raf tak menjawab, dia hanya terus fokus mengemudi dan menambah sedikit kecepatan laju mobilnya. Ia ingin cepat sampai ke rumah mengingat pakaian mereka yang masih basah. Raf sebenarnya tak marah dengan Aiza, ia hanya merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Ia merasa telah gagal melindungi Ilya dan justru Dani yang menyelamatkannya. Ia juga merasa kesal saat melihat sendiri bagaimana Dani mengangkat Ilya walau itu hanya bertujuan untuk menolongnya. Namun, tetap saja ia tak suka melihat semua itu. Setelah sampai di rumah, Ilya sudah lebih baik, ia sudah bisa berjalan sendiri walau masih sedikit merasa ketakutan. Bayangan dirinya saat tenggelam masih menakutinya. Bagaimana jika ia tak selamat?
bayangan itu terus saja membuatnya masih ada rasa takut. Kak Dani, terima kasih ya, tadi sudah menyelamatkanku, ucap Ilya saat Dani berjalan di dekatnya. Iya, nggak apa-apa. Aku senang bisa menyelamatkanmu. Aku akan selalu ada jika kau membutuhkan bantuanku. Mungkin suatu saat nanti, ucap Dani berlalu meninggalkan Ilya masuk ke dalam. Maksudnya apa? Ya, gumam Ilya lihat Dani masuk ke dalam rumah dengan pakaian setengah basah. Hanza, maafin aku. Ya, ucap Aiza memeluk sahabatnya itu. Iya, nggak apa-apa kok, aku juga udah baik-baik aja sekarang. Raf turun dari mobil dan membanting pintu mobil saat menutupnya dan menatap tajam pada Iza. Iza merasa takut saat Raf berjalan ke arah mereka. Yang lain sudah ikut masuk menyusul dan mereka harus segera mengganti pakaian mereka yang masih basah. Aiza menunduk saat Raf sudah berada di depan mereka. Kak, ini semua bukan salah Aiza. Aku juga sudah enggak apa-apa kok, ucap Iza yang tahu jika suaminya itu pasti ingin menegur Aiza. Aiza beritahu pada Dani jangan banyak bertingkah. Aku masih maafkan semua tingkahnya di sini, tapi tidak saat kita kembali ke kota, ucap Raf menarik tangan Ilya untuk masuk meninggalkan Aiza yang masih menunduk merasa takut. Aku kan sudah minta maaf, lirih Aiza melihat Raf dan juga Ilya berjalan masuk ke dalam rumah. Sudah, ayo masuk, ganti pakaianmu nanti kamu masuk angin. Yang tadi itu hanya sebuah kecelakaan bukan disengaja, ucap kakek yang dijawab anggukan oleh Aiza dan juga ikut nggak jalan masuk. Aiza yang merasa tak enak karena kejadian pagi tadi terus merasa takut dengan Raf, ia terus saja merengek meminta Dani untuk pulang. Dani sebenarnya masih ingin tinggal. Namun, Aiza tak membiarkannya untuk tinggal setiap detik, ia selalu merengek minta pulang. Akhirnya Dani pun mengalah. Mereka pulang saat sore hari. Mereka berpamitan kepada keluarga besar Ilya. Semua kembali bergabung di rumah kakek sepulang mereka dari pemandian. Dani menghampiri kakek yang sedang duduk bersama dengan Raf. Kakek, kami pulang dulu. Terima kasih untuk jamuannya. Telah mengizinkan kami tinggal di sini. Kami sangat merasa senang bisa mengenal keluarga kakek. Raf melipat tangannya di dada menatap Dani dengan tatapan tak suka. Dani ingin berbalik dan melangkah pergi. Namun, ia kembali berbalik. Jika suatu saat nanti kakek butuh bantuanku, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungiku. Aku akan selalu membantu apapun yang kakek inginkan termasuk menyangkut dengan Ilya, ucapnya menetap pada Raf dengan tatapan meremehkan. Raf mengeratkan giginya, sebisa mungkin ia terus menahan emosinya. Dani, kau benar-benar di luar batasanmu, batin Raf. Kakek bisa menyadari tatapan permusuhan dari keduanya. Jika ada waktu mampirlah lagi, pintu rumah kakek selalu terbuka untukmu dan saran kakek cepatlah meminang Aiza, dia gadis yang cocok untukmu, ucap kakek mengalihkan pembicaraan mereka. Akiza, maafin Kak Raf ya, dia nggak bermaksud marahin kamu, ucap Ilya rasa tak enak. Nggak, aku memang sudah ingin pulang, ucap Aiza. Aiza dan Dani pun meninggalkan kampung halaman kakek. Ilya melihat mobil mereka terus menjauh. Ia merasa sedikit bersalah. Iza pulang dengan perasaan yang tak enak. Tadinya ia ingin menghibur sahabatnya itu sebelum pulang. Namun, ternyata kenyataannya berbeda. Malam hari lah menghampiri Raf yang sedang bermain di balkon kamar bersama dengan Al, putra kesayangannya Ilya, dan Wida juga ada di sana bersamanya. Mas, Mama baru saja menelpon. Dia ingin kita pulang secepatnya, ucaplah yang baru saja mendapat telepon dari Santi, mamanya. Kamu juga sih, Raf. Bisa-bisanya kamu melupakan mertuamu di sana. Kalau Mama jadi dia, Mama juga pasti akan marah padamu, ucap Wida menyalahkan Raf. Ia ingin tertawa, tapi tak enak pada Wida tak membayangkan bagaimana reaksi Mama yang tahu jika menantunya meninggalkan. Baiklah, kita pamit sama kakek. Kita pulang besok pagi. Aku juga ada pekerjaan, ucap Raf. Biar Mama aja yang bicara sama mereka. Kalian bereskan saja barang-barang kalian, ucap Wida beranjak dari duduknya keluar kamar. Ia ingin menemui nenek. Raf masih berbaring sambil mendudukkan Al di perutnya dengan Ilya yang duduk di dekatnya, menjadikan paha Ilya sebagai bantalannya. Mereka bermain bersama Al.
Farah juga masuk ke kamar dan mulai membereskan barang-barangnya. Kamu nggak apa-apa kan? Kita pulang besok. Iya nggak apa-apa kak, jawab Ilya yang sesekali mengusap rambut Raf, memijat pelan. Ilya, sebaiknya kamu ajak kakek dan nenek untuk ikut pulang. Sekalian beritahu nenek jika minggu depan kalian akan pindah ke rumah barumu, ucaplah yang kembali menghampiri mereka. Jadi pindahannya minggu depan ya, Mbak? Tanya Ilya berbinar senang. Iya, Mbak sudah mengatur semuanya. Kamu bisa memberitahu keluarga besarmu, siapa tahu saja kan mereka ingin menghadiri pindahan menanti. Tambahlah, ya udah, aku tanya mereka dulu ya, mumpung mereka semua masih ada di bawah, ucap Ilya dengan cepat berlari turun ke bawah, dia bahkan hampir terjatuh saat tersandung sendalnya sendiri. Al, lihat mama kamu ceroboh sekali, dia, ucap Raf pada Al yang dijawab tawa cekikikan oleh putranya. La kembali masuk membereskan barang-barangnya, Raf tetap bermain di balkon bersama putra yang sangat merindukannya. Wida sudah mengutarakan niatnya untuk pulang besok pagi kepada mereka semua. Ilya menghampiri mereka semua dan ikut duduk di samping nenek. Kamu jadi pulang besok pagi, tanya nenek. Iya nek, nenek ikut ya. Minggu depan Ilya ingin pindah ke rumah baru Ilya, ucap Ilya memohon. Kamu pindahannya minggu depan? Tanya nenek yang memang sudah tahu jika Ilya ada niat untuk pindah rumah. Memiliki rumah sendiri agar suaminya bisa lebih mudah membagi waktu. Itu juga memang diusulkan oleh nenek. Iya, nek. Nenek ikut ya sama kakek, ucap. Ilya masang wajah paling imutnya memohon pada nenek. Tentu saja nenek akan datang. Nenek bicara dulu dengan kakek, semoga kakek setuju untuk ikut kalian. Maaf, Bude gak bisa membantu kepindahanmu, ucap Bude yang juga duduk di samping nenek. Gak ada yang perlu diberesin lagi kok, Bude. Semuanya sudah beres kan? Mbak sudah mengatur semuanya, kita tinggal pindah saja. Bude juga datang, ya, mohon Ilya. Iya, Bude diusahakan akan datang, tapi mungkin sehari atau 2 hari sebelum kepindahanmu. Kalau untuk sekarang Bude nggak bisa ikut, kamu tahu sendiri kan adik-adik kamu harus sekolah. Iya Bude, tapi Ilya sangat mengharapkan Bude bisa datang minggu depan. Mereka semua saling kompak akan menghadiri acara pindahan rumah Ilya. Mereka mengatur waktu kapan mereka akan pergi bersama-sama. Ilya sangat senang semua keluarga besarnya berencana akan datang. Masalah biaya Hanza yang akan menanggung semua, mereka hanya menyediakan waktu untuk datang. Setelah makan malam mereka semua pulang ke rumah masing-masing, yang lain juga sudah kembali ke kamarnya. Kakek masih duduk di teras, nenek menghampiri kakek. Kek, Ilya akan pulang besok, kita ikut ya, dengan cucu. Kita. Minggu depan dia akan pindah ke rumah barunya, ucap nenek dengan hati-hati. Apa Ilya akan pisah rumah dengan istri pertama suaminya? Iya, itu juga nenek yang menyarankannya. Cucu kita sudah memutuskan untuk terus menjalani pernikahannya. Kita sudah lihat sendiri cucu kita sudah bahagia, walaupun keadaan pernikahannya seperti itu. Kakek mengangguk, selama ini kakek memang terbebani dengan memikirkan kehidupan rumah tangga cucunya. Namun, setelah melihat langsung bagaimana keharmonisan mereka, kakek sudah lebih tenang dan sudah memaafkan Raf. Hanya doa yang bisa kakek berikan, semoga cucu dan cicitnya bahagia. Baiklah, kita ikut mereka, ucap kakek. Nenek bernafas lega mendengar ucapan kakek, besok pagi kita akan ikut dengan mereka. Nenek siapkan dulu pakai yang akan kita bawa. Nenek masuk dan keluarlah Raf menghampiri kakek. Raf duduk dan diam, ia tak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Kakek tahu kau pasti sangat sulit menjalani poligami dan bersikap adil kepada kedua istrimu, tapi kakek mohon padamu jagalah Ilya, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kau. Kakek dan nenek entah sampai kapan akan menemaninya, jagalah Al dengan baik, ucap kakek tanpa melihat Raf. Iya, kek, aku pasti akan menjaga mereka berdua. Bukan hanya menjaga fisiknya saja, tapi jagalah hati cucuku, Ilya masih sangat labil. Pikirannya tak sepertilah istri pertamamu, ucap kakek. Selama ini kakek hanya diam, tapi ia mengawasi mereka semua. Kakek bisa melihat perbedaan yang sangat jauh antara La dan Ilya. Laila jauh lebih dewasa dibanding cucunya.
Raf hanya bisa mengangguk, ia juga tahu seperti apa sosok istri mudanya itu. Aku akan berusaha bersikap adil dan menjaga hati keduanya, Kek. Pagi hari semua sudah bersiap untuk berangkat, kakek dan nenek juga ikut bersama dengan mereka. Ponsel lah berdering. Iya, Mah. Ada apa? Tanyalah saat mengangkat panggilan telepon dari mamanya. Dari semalam mama terus memastikan jika hari ini mereka jadi pulang dan tak menundanya lagi. Kalian kapan pulangnya? Tanya Santi. Ini juga udah siap-siap, Mah, jawablah. Mama tunggu di rumah, mama mematikan panggilannya. Lah hanya melihat ponselnya dan menggeleng. Mama membanting ponselnya ke kasur, melipat tangannya ke dada. Enak saja ya kalian bersenang-senang di sana sedangkan membuatku sendiri di sini. Awas kamu Raf, hanya karena Ilya kau meninggalkanku di sana. Apa sepenting itukah istrimu itu sekarang? Geramnya. Saat mereka akan pulang banyak warga yang mendatangi rumah kakek. Semua mendoakan kebahagiaan Rafe dan berterima kasih karena telah memberi banyak kebahagiaan bagi mereka. Sebelum pulang Raf kembali memberikan sembako untuk warga di sana. Ia sudah meminta Pak De untuk mengaturnya. Semua warga melambaikan tangan saat mobil yang membawa Raf dan keluarga mulai menjauh meninggalkan halaman kakek. Ilya menatap suaminya dan merasa sangat senang. Berkat kehadiran Raf keluarganya, khususnya kakek yang dulu bukanlah siapa-siapa kini dihormati di kampungnya. Bukan hanya di kampungnya, tapi juga di kampung sebelah nama kakek dikenali karena memiliki menantu yang dermawan. Kenapa semua menyalahkanku? Tatapan tajam mama menjemput mereka semua yang baru pulang. Mary melipat tangannya di dada berdiri di teras rumah melihat mobil mereka memasuki gerbang dan mengarah kepadanya. Raf bisa melihat kemarahan di wajah mertuanya itu. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini ia memang telah melakukan kesalahan. Pasti yang akan jadi sasaran adalah aku, batin Ilya. Kakek dan nenek saling melihat. Sepanjang perjalanan pulang, mereka semua terus membahas tentang Mary. Kakek dan nenek mengerti jika mertua dari suami cucunya itu pasti sedang sangat marah kepada mereka semua. Semua turun dari mobil, tanpa ada yang bersuara. Mah, Sapala menghampiri mamanya mencium punggung tangannya kemudian dengan cepat masuk ke dalam saat mamanya tak menggubrisnya. Raf mendekat. Kamu tega-teganya ya, ninggalin mama di sana. Apa kamu segitu tak menghargainya mama sampai lupa jika kita pergi bersama ke luar negeri? Apa saat pulang kamu tak merasa ketinggalan sesuatu? Tanya mama bertolak pinggang, nafasnya memburu menatap tajam pada menantunya itu. Wida yang tak ingin ikut campur langsung mengajak kakek dan nenek masuk ke dalam, Al juga ikut di gendongannya. Ilya berjalan pelan tadinya dia juga ingin segera masuk menyusul yang lainnya. Ilya panggil Mary membuat Ilya yang sudah akan masuk ke dalam menghentikan langkahnya dan berbalik berjalan menuju ke arah Mary yang memanggilnya. Semua ini pasti gara-gara kamu, kan? Ilya terkejut mendengar ucapan Mary, kamu yang memanggil suami kamu, iya kan? Tuduh Mary menunjuk pada Ilya. Ilya tak bisa berbicara, dia hanya menggeleng, mengatakan jika ia tak tahu apa-apa mengenai masalah itu. Mah, Ilya tak ada sangkut pautnya tentang kepulanganku ini, semua murni kesalahanku. Aku yang terburu-buru untuk pulang dan melupakan mama di sana, jelas Raf tak ingin jika Ilya lagi-lagi dipersalahkan dalam situasi ini, yang jelas dia yang melakukan kesalahannya. Kamu jangan terus-terusan membela istri kamu, itulah yang membuatnya besar kepala. Kau terus saja berada di depannya menjadi pelindungnya walau dia berbuat kesalahan. Aku benar-benar nggak tahu tentang masalah ini, ucap Ilya membela dirinya sendiri. Diam, kamu, bentak Mary pada Ilya. Ilya, Rafka dan Laila menyayangimu, jangan jadikan alasan itu membuatmu menjadi besar kepala dan merasa di atas angin, dan kamu bisa mengatur mereka berdua. Bahkan mereka berdua sudah kurang ajar padaku sekarang ini, itu semua karena kamu. Asal kau tahulah selama ini selalu menurut apa yang aku katakan, tapi semenjak kau hadir di keluarga kami semua menjadi kacau tak terkendali. Menantuku sendiri sudah tak menghormatiku lagi sekarang. Mah, Ilya benar-benar tidak tahu masalah ini murni kesalahanku, jika mama ingin marah,
marahlah padaku jangan pada Ilya, tegas Raf tak terima ucap Mary. Bela terus dia, bela terus istri mudamu ini, ucap Mary tak kalah meninggikan suaranya, kemudian berjalan masuk meninggalkan mereka. Ilya tertunduk, ada butiran air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Raf mendekati Ilya. Maafkan Mama ya, jangan diambil hati, kamu tak salah apa-apa dalam hal ini, ucap Ilya mengelus punggung Ilya. Ilya menepis tangan Raf dengan kasar kemudian berlari masuk menuju kamarnya. La mendengar apa yang mamanya katakan pada Ilya. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membela Ilya atau membela suaminya. La tak ingin membuat mamanya semakin marah. Wida yang sudah tahu pastikan Ilya ada kemungkinan akan mendapat imbasnya, sengaja membawa kakek dan nenek menjauh. Wida sengaja membawa kakek dan nenek ke taman belakang bermain bersama Al. Raf berjalan gontai ikut masuk ke dalam. Mas, maafin mama aku ya, ucaplah merasa tak enak. Sudahlah, aku tak masalah jika mama marah padaku karena ini memang salahku, tapi mengapa dia harus marah pada Ilya dan melampiaskan kemarahannya padanya? Aku akan bicara pada Ilya dan meminta maaf atas nama mama, ucaplah. Gak usah, biar aku saja. Sebaiknya kau beritahu mamamu agar jangan menyalahkan Ilya lagi ke depannya. Aku tak mau kakek dan nenek beranggapan yang buruk pada kita, ucap Raf yang mendapat anggukan dari La. Raf masuk ke kamar Ilya dan melihat istrinya itu sedang menutup tubuhnya dengan selimut. Lebih tepatnya melilitkannya ke tubuhnya. Raf menarik selimut itu. Namun, Ilya semakin mempererat melilitan tubuhnya. Aku minta maaf. Ini semua salahku, karena aku. Kau jadi mendapat imbasnya. Maaf ya, ucap Raf terus mencoba membuka lilitan selimut yang melilit tubuh istrinya itu. Ilya berhenti bergerak, ucap Raf yang kesulitan membuka lilitannya. Semakin Raf mencoba membukanya, semakin Ilya memberontak hingga mereka berdua layaknya dua pegulat yang sedang beradu. Tanpa mereka sadari mereka sudah ada di pinggiran kasur dan satu gerakan membuat mereka berdua terjatuh ke lantai. Au, pekik Ilya yang terjatuh ke lantai dan berada di bawah tubuh Raf. Ilya, kau tak apa-apa? Tanya Raf dengan cepat membuka lilitan selimut tersebut dan melihat penampilan Ilya yang acak-acakan, rambutnya sudah tak beraturan lagi menutupi seluruh wajahnya. Ilya terus mengusap-usap bagian belakang yang terasa sakit. Kamu nggak apa-apa, kan? Tanya Raf setelah berhasil menemukan istrinya. Sakit tahu, Kak. Kakak itu berat, keluh Ilya. Kamu sih pakai acara melilit tubuhmu segala dengan selimut, kan kita jadi jatuh. Kakak, keluar sana. Aku ingin sendiri, aku nggak mau lihat wajah kakak, kesal Ilya. Jangan ngambek dong nanti cantiknya hilang. Tahu, aku masih kesel. Kenapa sih Tante Santi terus saja memarahiku, tak pernah menghargaiku, walau hal kecil saja dia akan membesar-besarkannya dan mengambil kesempatan untuk memakiku. Mama memang seperti itu, tapi dia orangnya baik kok, ucap Raf. Baik, Tante Mary hanya baik sama Kak, baik sama kalian saja, tapi enggak denganku. Dia itu masih beranggapan jika aku memang benar-benar merebut kakak dari Mbak La, tangisnya pecah. Lihat kan, Kak, Tante saja yang tahu permasalahannya. Permasalahan mengapa aku bisa berada dalam situasi ini terus saja menghujatku, apalagi mereka di luar sana yang tak tahu apa-apa. Mereka pasti menganggapku sebagai wanita yang jahat, wanita yang merusak rumah tangga kakak dan Mbak Laila, ucap Ilya yang tadinya kesal kini berderai air mata hingga ia sesegukan. Walau Ilya diam, namun, ia tahu saat di kampung banyak yang mencibirnya. Ia terus berusaha untuk menutup telinganya dan berpura-pura tuli dengan semua yang mereka katakan. Jangan pikirkan apa yang orang lain katakan, aku janji akan selalu membahagiakanmu, membahagiakan Al, anak kita. Menghapus air mata Ilya. Aku sudah berusaha, Kak. Berusaha untuk melakukannya. Namun, tetap saja hatiku sakit saat orang-orang harus menyebutku sebagai. Ilya tak mampu meneruskan kata-katanya. Raf menarik Ilya ke dalam pelukannya. Mempererat pelukannya memberikan kekuatan pada istrinya. Hatinya ikut merasa sakit mendengar suara tangis wanita yang dicintainya.